Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai 4 pokok pembelajaran di Iqra 2 yang harus difahami oleh anak didik kita agar mereka lebih mudah, lebih cepat ketika akan mempelajari nanti Iqra 3. Kita telah mempelajari satu pokok, yaitu tentang penggabungan huruf. Kita akan lanjutkan materi kita yang kedua, yaitu pokok pembelajaran Iqra 2 yang harus dipahami oleh anak adalah tentang variasi huruf. Ketika anak di Iqra 1 mereka belum dikenalkan tentang variasi huruf kecuali satu huruf, yaitu huruf alif saja, maka di Iqra 2 ini ada beberapa huruf yang akan dikenalkan kepada anak didik kita, ya. Teman-teman bisa saksikan di sini, saya akan contohkan di whiteboard. Yang pertama yaitu huruf yang menggunakan variasi adalah huruf K. Ketika di Iqra 1 mereka dikenalkan huruf K hanya semacam ini, maka di Iqra 2 mereka akan dikenalkan variasi huruf dengan huruf K dengan yang lainnya. Misalkan kita contohkan kataba, K ta ba, K ta ba. Yang mereka fahami baru huruf K semacam ini. Ketika di Iqra 2 mereka akan ditambah pemahamannya, yaitu bisa ditulis dengan cara K ta ba, K ta ba. Atau dengan contoh yang lain, misalkan sa K ta, ya. Ini ketika posisi di pinggir, di tengah, atau posisi di tengah dalam bentuk yang lain, misalkan akala. Ini bentuk variasi huruf yang akan diperkenalkan oleh anak didik kita ketika memasuki Iqra 2. Nah, ketika mereka mempelajari tentang variasi huruf ini, kita jelaskan kepada mereka seperti yang telah saya sampaikan yang lalu. Jelaskan kepada mereka bahwasanya huruf K ini bisa berbentuk beberapa huruf. Bisa berbentuk semacam ini yang telah mereka fahami di Iqra 1, atau bisa berbentuk semacam ini, atau bisa juga berbentuk semacam ini, juga bisa berbentuk semacam ini. Nah, untuk memperkuat ingatannya, seperti yang telah saya contohkan setiap beberapa pertemuan, silahkanlah dijigjag di Iqra tersebut. Misalkan kataba, kita contohkan kepada mereka, tunjukkan kepada mereka Iqra bagian-bagian yang ada huruf K-nya saja. K, tetapi yang berbeda-beda. Misalkan nih, pertama ini K, kita terus tunjuk kataba. Misalkan contoh yang lainnya dengan berbentuk semacam ini ada lagi sakata, ada berbentuk yang berbeda. Contoh yang lain ada kafaro, contoh lain ada kadaro, contohkan yang lain. Nah, lalu kita jigjag lagi kepada huruf K yang ini. Kita contohkan kepada huruf K yang ini. Kita tunjuk kepada huruf yang lain, misalkan ada zakaa, atau misalkan dalam kalimat yang lain misalkan ada sakata dan lain sebagainya. Jika memang mereka sudah faham tentang ini, tentang variasi huruf yang ini, tak perlu disuruh baca keseluruhannya, cukup beberapa huruf saja. Silahkan dinaikkan kepada variasi huruf yang lainnya. Selain huruf K, variasi huruf yang akan dipelajari oleh anak adalah tentang huruf A. Ketika di Iqra pertama mereka mempelajari huruf A berbentuknya semacam ini, ya. Ketika di Iqra 2 mereka akan bertemu dengan huruf A yang posisinya bisa di tengah ataupun di akhir. Misalkan ba'a, ada, misalkan ada. Tentu nanti dalam penggabungan hurufnya bisa semacam ini kan, ada. Ini yang mereka pahami, pelajari ketika dalam penggabungan. Tetapi dalam variasi yang lain bisa berbentuk huruf, misalkan jadi ba, ada, ba, ada. Ini variasi huruf A yang berbeda lagi. Sampaikan kepada mereka, ini pun huruf A sama seperti ini. Untuk memperkuatnya, contohkan seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya. Seperti huruf K, tunjuk kepada seluruh seluruh huruf yang terdapat huruf A-nya. Silahkan dijigjag. Misalkan dicontohkan, misalkan ro'ata, ta'aro.
tentu huruf A-nya yang semacam ini. Ta, a, ro. Ta, a, ro. Misalkan ya. Atau contoh yang lainnya, silakan contohkan kepada huruf yang lainnya. Misalkan ro, ta, a. Ro, ta, a. Silahkan ditunjukkan kepada ikro'nya bagian-bagian huruf A. Jika nanti sudah jigjag, silahkan diuji coba di tempat yang lainnya atau di halaman yang lainnya yang terdapat huruf A. Nanti akan saya contohkan beberapa halaman yang terdapat variasi-variasi huruf. Nah, selain huruf A dan juga selain huruf K, ada juga variasi huruf yang berikutnya, yaitu huruf H dan Gho. Kalau Gho mungkin tidak terlalu jauh dengan yang ini ya. Ketika nanti mempelajari huruf A, sekalian saja perkenalkan dengan huruf Gho. Kalau A semacam ini, maka ketika digunakan titik, ini sama juga bisa menjadi huruf Gho. Perkenalkan. Selain huruf Gho, ada juga nanti ada huruf H yang harus dipelajari oleh anak didik kita. Yang mereka pahami, huruf H di Iqra 1 adalah semacam ini kan. Nah, ketika di Iqra 2 nanti mereka akan bertemu dengan huruf H yang lainnya. Tentunya akan berbeda lagi. Misalkan contohnya semacam ini. Na, ha, ro. Na, ha, ro. Jelaskan kepada anak didik kita. Nah, ketahui bahwasanya huruf ini sama dengan huruf H di Iqra ini, ya. Sama hurufnya, mau kayak gini bentuknya ataupun yang semacam ini sama huruf H, huruf H. Nah, untuk memperkuatnya silahkan jigjag lagi kepada huruf yang terdapat huruf H-nya. Misalkan contohkannya misalkan syaha, syahada, terus dijigjag ke bawah. Dohasya misalkan, dohasya misalkan, ya. Dohasya. Silahkan dijigjag terus sampai berapa kali mereka betul-betul faham dengan huruf H ini. Ketika nanti mereka sudah faham, maka akan lebih mudah kepada kita sebagai pengajar. Oh, anak ini sudah paham, maka anak bisa ditaikkan kepada tahapan berikutnya, tak perlu menyusun dari satu halaman ke halaman yang lainnya. Ya, kurang lebih setiap Iqra itu biasanya ada kurang lebih ada 15 atau 16 lembar. 15 atau 16 lembar, tapi ketika kita praktekkan semacam ini, cukup kita gunakan pokok-pokoknya saja, nanti kita bisa paham dan bisa tahu apakah anak didik kita ini sudah bisa naik kepada Iqra 3 ataupun belum. Nah, ketika kita praktekkan, yakin dan pasti berdasarkan yang saya praktekkan masa lalu dengan anak didik saya, alhamdulillah mereka lebih cepat mempelajari Iqra 2 dan cepat naik kepada Iqra 3. Ini tentang variasi huruf pokok kedua dari Iqra 2. Kita akan sambungkan yang ketiganya,